his purpose. Expect no less from the champion. This prevails. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini, saya mau menceritakan alur cerita film Spartacus Blood Insane episode ke-11. Di akhir episode yang lalu diceritakan Spartacus dan Crixus telah dipilih oleh Numerius untuk dipertarungkan secara eksebisi di acara ulang tahunnya. Tetapi sebelum acara itu dimulai, Lytia merayu Numerius untuk mengganti lawan Spartacus dengan Vero, yang merupakan sahabat Spartacus. Di saat pertarungan itu telah dimulai, terlihat mereka bertarung dengan semangat dan sambil tertawa bahagia. Tetapi saat pertarungan itu berakhir dengan kemenangan Spartacus, Spartacus pun dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat sulit. Karena Numerius memberikan isyarat kepada Spartacus untuk melanjutkan membunuh Vero, dan apabila tidak dilaksanakan, mereka akan dibunuh dua-duanya. Dan dalang dari perintah ini adalah Lytia. Karena menurut Vero sudah tidak ada pilihan untuk menyelamatkan Spartacus, Vero pun menancapkan pedang Spartacus ke tubuhnya sendiri dengan menitipkan keluarganya kepada Spartacus. Dengan menangis dan terpaksa, Spartacus pun menancapkan pedangnya lebih dalam lagi hingga Vero tewas. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Di episode ini diperlihatkan Spartacus sangat menyesal yang diperlihatkan di hadapan Doktore, karena Vero harus tewas hanya sebagai hiburan seorang bocah. Where's the honor in that? No. Lalu di tengah para gladiator berlatih, terlihat Spartacus dan teman gladiatornya telah menggotong jasad Vero untuk dikembalikan kepada Aurelia, istrinya. Aurelia kecewa kepada Spartacus karena Vero harus tewas di tangan Spartacus, padahal Vero sangat menyayangi Spartacus sebagai saudara, ucap Aurelia. He loved you as a brother. Di sisi lain, Batiatus telah mengungkapkan kemarahannya kepada Lucretia. Ia kecewa dengan Magistrate Galavius karena demi menghibur anaknya, dia harus merelakan kematian salah satu gladiatornya. Dan ditambah ucapannya yang tidak mendukung Batiatus untuk terjun di dunia politik. Batiatus berencana untuk membalasnya dengan darah. Tak lama, Aulus Sikusir datang untuk membahas tentang rencana pembunuhan Magistrate kepada Batiatus. Karena rencana itu sudah berjalan, Aulus pun disuruh beristirahat untuk menikmati anggur dan para wanita. Di Ludus terlihat Spartacus sudah tidak bersemangat lagi untuk berlatih, dan tak lama Spartacus mendapat panggilan dari Batiatus yang disampaikan oleh penjaga. Spartacus, you are summoned. To see his face so mad. Spartacus pun menghadap diantar oleh penjaga. Di situ Batiatus juga mengungkapkan kesedihannya kepada Spartacus atas kematian Vero. Batiatus juga mengatakan bahwa Batiatus akan segera membalas dendam atas kejadian ini pada Magistrate. Untuk itu Batiatus menyuruh Spartacus untuk melupakan kesedihannya sejenak guna memfokuskan dirinya pada kemenangan. Karena sebentar lagi Spartacus akan dipertarungkan menghadapi Pericles, kesatria hebat dari Pompei. Mendengar itu, Spartacus meminta kepada Batiatus untuk memberikan semua hadiah kemenangannya kepada istri Vero, termasuk hadiah kemenangan berikutnya.
Mendengar kemuliaan Spartacus, demi dia Batiatus pun mau mengabulkan permintaannya dan memastikan hadiahnya tersampaikan kepada keluarga Vero. Lalu Spartacus disuruh untuk beristirahat. Saat berjalan menuju sel gladiator, Spartacus telah melihat Mira sedang melayani Aulus, orang yang pernah menjadi kusir saat penjemputan istrinya. Sesampai di Ludus, terlihat para gladiator telah membaca jadwal pertandingannya. Duro dan Agron telah dipartnerkan untuk bertarung bersama, dan Duro juga terlihat kecewa kepada Spartacus karena sudah membunuh Vero, sahabatnya. Menurut Duro, ia lebih baik mati daripada harus membunuh saudaranya sendiri. Dengan emosi, Spartacus menjelaskan alasan Spartacus memilih hidup guna membiayai keluarga Vero. Di tengah perdebatan itu, bayangan Vero muncul dan Spartacus pun mengikutinya sampai tak terdengar panggilan Mira. Karena melihat luka yang ada pada perut Spartacus, Mira pun berusaha membantu untuk mengobatinya, tetapi Spartacus tidak meresponnya. Lalu Spartacus berterima kasih kepada Mira karena sudah melayani pria yang dianggap Spartacus pernah melindungi istrinya. Lalu Spartacus pergi. Apologies for the accommodation, Magistrate. Di sisi lain, Magistrate telah diikat dan dihajar oleh Batiatus karena sakit hati atas penghinaannya, dan sempat diingatkan Ashur atas ketidakbiadaban Batiatus. Tetapi Batiatus menolaknya karena ini sudah disepakati bersama. Di sisi lain, saat para gladiator latihan, terlihat Doktori menyemangati para gladiator supaya membuktikan kemenangannya di pertandingan Pompei dan memuliakan rumah Batiatus. Dan di situ juga terlihat Spartacus berlatih bertarung menghadapi Agron. Tetapi dalam pandangan Spartacus, Agron telah berubah menjadi Vero dan menunjukkan lukanya telah melebar. Lalu Spartacus pingsan dan dibawa ke tabib gladiator. Karena luka Spartacus semakin parah dan demam yang sangat tinggi, Batiatus pun khawatir kalau sampai Spartacus tidak sembuh saat pertandingan Pompei dimulai. Dengan begitu, sang tabib diperintahkan Batiatus untuk mencatat semua kebutuhan obat herbal yang dibutuhkan Spartacus supaya dicarikan oleh Ashur. Kalau perlu, Mira disuruh untuk menemani Spartacus karena menurut Batiatus, Spartacus telah memiliki perasaan khusus dengan Mira. Dominus. Karena pertandingan akan segera dimulai, Doktori meragukan kesembuhan Spartacus, dan Doktori pun mengusulkan supaya Crixus untuk menggantikannya. Mendengar itu, Crixus pun sangat bersemangat untuk merebut gelar sang juara lagi yang dinyatakan kepada Nivea. Tetapi Nivea khawatir kalau Crixus sampai kalah, karena pertarungan ini adalah pertarungan sampai mati. Melihat kekhawatiran Nivea, Crixus pun berusaha meyakinkan Nivea bahwa kematian tak akan bisa memisahkan mereka. We will share them. Saat Ashur hendak membeli obat herbal untuk Spartacus, Ashur telah menemui Solonius dan menerima sekantung koin lalu mengatakan sesuatu kepadanya. This night. Saat Spartacus sedang terbaring lemas, terlihat Spartacus telah bermimpi bertemu Vero dan lukanya mengeluarkan banyak koin emas. Vero pun mengatakan bahwa koin emas telah ditambang dari darah dan daging. This is what you are to him. Tak lama di dalam mimpi itu, Spartacus juga bertemu dengan wanita yang memakai topeng, persis pada saat Spartacus dijebak oleh Lucretia untuk bermain dengan Lydia. Saat wanita bertopeng itu mendekati Spartacus, terlihat darah keluar dari bagian mulut topeng itu. Ketika dibuka, ternyata di balik topeng itu adalah Sura, istrinya yang sedang berlumuran darah. Karena mimpi itu, Spartacus pun berteriak dan memberontak, lalu ditenangkan oleh sang tabib dan Mira dengan mengikatnya. Di sisi lain, saat pertandingan Pompei telah dimulai, terlihat Agron sangat bersemangat bertarung dan membantai musuh-musuhnya. Tetapi Duro saudaranya hampir tewas. Untunglah dengan sigap Agron telah menyelamatkannya. Di situ Batiatus juga menghina Pompei atas kemampuan petarungnya. Namun bagi Pompei, pertarungan utamalah yang menentukan hasil akhirnya. Di sisi lain, Ashur telah menemui Aulus si kusir yang telah tidur saat menjaga Magistrate. Ashur memberitahu kalau Magistrate tak boleh mati sebelum waktu yang ditentukan.
Karena saat itu Magistrat tak bergerak sama sekali. Aulus pun memeriksa nafasnya. Tetapi saat itu tiba-tiba Magistrat bangun dan menggigit leher Aulus sampai luka dan dagingnya lepas. Karena kesakitan, Aulus pun menghajar Magistrat hingga pingsan. Tetapi dihentikan Ashur dan menyuruh Aulus untuk berobat ke tabib Batiatus. Saat Aulus pergi, terlihat Ashur mengincar cincin emas Magistrat. Kembali ke gelanggang, terlihat Crixus dan para penonton tak sabar karena pertarungan utama tidak segera dimulai dikarenakan Magistrat belum berada di tempat untuk membukanya. Melihat itu, istri Magistrat memerintahkan Batiatus supaya mewakili Magistrat untuk membuka acara itu. Saat Batiatus berpidato, para penonton pun bersorak atas nama Spartacus. Tetapi dikarenakan sedang sakit, Batiatus menggantinya dengan Crixus yang dilawankan dengan Pericles dari suku Trakia. Seketika sorakan itu berhenti dan berubah menjadi ejekan dan lemparan dari para penonton kepada Crixus. Sebelum pertarungan dimulai, terlihat Numerius membisikkan Batiatus untuk memerintahkan membunuh Pompei dikarenakan perkataannya yang sombong dan menjengkelkan. I would see his fat smirk removed. Tak lama pertarungan pun dimulai. Awalnya Crixus kewalahan menghadapi Pericles sehingga ia tumbang di gelanggang. Melihat itu, Lucretia tak sanggup melihatnya dan Batiatus pun memerintahkan Nivia supaya mengantar Lucretia ke villa untuk beristirahat. Setelah mereka pergi, terlihat Crixus bangkit lagi dan menghajar balik Pericles. Dengan menyebetkan pedangnya ke arah perut, lalu diinjaknya kepala Pericles hingga tewas. Setelah pertarungan selesai, terlihat Batiatus mendapat kabar kalau para pengawal Magistrat telah dibantai saat perjalanan, dan Magistrat diculik dan dibawa kembali ke kota Capua untuk dimintai tebusan. Mendengar itu, Batiatus berencana mengerahkan pasukannya untuk mencari Magistrat dengan mengajak Numerius, anak Magistrat. Di sisi lain, Ashur telah menemui Solonius untuk seolah membocorkan rencana pembunuhan Magistrat oleh Batiatus yang dibuktikan dengan membawa cincin Magistrat. Mendengar itu, Solonius berencana untuk mengerahkan pasukannya untuk menolong Magistrat. Tetapi karena dianggap tak cukup waktu, Ashur pun menyuruh Solonius untuk segera menolongnya sebelum Batiatus membunuhnya. Dengan membawa pisau kecil, Solonius meminta Ashur untuk menunjukkan tempat Magistrat disekap. Setelah sampai, Ashur pun meninggalkan Solonius, dan Solonius bergegas memotong ikatan Magistrat. Setelah penutup kepala Magistrat dibuka, ternyata Magistrat sudah tidak bernyawa dengan luka di lehernya. Bersamaan dengan itu, rombongan Batiatus dan Numerius datang dan menuduh Solonius yang melakukannya. Memang ini adalah rencana Batiatus untuk menjebak Solonius. Di ludus terlihat Aulus si kusir telah dirawat oleh sang tabib dengan memberi minum obat penenang. Dia dirawat tepat di samping Spartacus yang sedang koma, ditemani Mira. Tak lama setelah sang tabib pergi untuk beristirahat, Spartacus telah bermimpi bertemu dengan Sura istrinya dan Vero. Spartacus dibawa ke masa lalu untuk ditunjukkan dan disuruh mengingat bagian luka Aulus si kusir saat penyerangan yang dialaminya bersama Sura istrinya. You must attack. Tend to the wound. Tak lama Spartacus tersadar dari komanya, lalu menyuruh Mira untuk melepaskan ikatannya. Setelah dilepas, Spartacus menyuruh Mira untuk berjaga-jaga di luar karena Spartacus ingin melihat luka Aulus. Setelah dilihat, ternyata luka itu tidak ada. Lalu Spartacus mencekik dan menyuruhnya mengaku siapa sebenarnya dalang dari kematian Sura istrinya.
Tak lama akhirnya Aulus mengaku kalau dalang dari kematian istrinya adalah Batiatus sendiri. Mendengar itu, Spartacus selalu membunuh Aulus dan memerintahkan Mira untuk mengembalikan posisinya terikat seperti semula, seolah Aulus tewas dengan sendirinya. The wound did not appear fatal. Saat penjaga memasukkan jenazah Aulus ke gerobak, terlihat di atas balkon Batiatus dan Ashur tidak percaya dengan luka yang membuatnya tewas. Dan karena rencana Batiatus berjalan lancar untuk menjebak Solonius, Batiatus pun berencana untuk memberikan Ashur hadiah. Terlihat juga Batiatus sangat senang atas kembalinya Spartacus dalam latihannya, yang diungkapkan dengan sapaan kepada Spartacus. Spartacus! You are well? Yes, Dominus. I am myself again. Karena Spartacus sudah mengetahui dalang pembunuhan istrinya, Spartacus pun terlihat dendam dengan Batiatus. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu.